Yeay, kembali lagi di channel Mbak Gabut. Di video kali ini kita masih membahas gelombang elektromagnetik. Nah, di sini merupakan lanjutan video sebelumnya nih. Jadi kita bakalan bahas mengenai sifat gelombang elektromagnetik, spektrum gelombang elektromagnetik, dan jenis dan kegunaan gelombang elektromagnetik. Yuk disimak videonya. Nah, gimana sih tentang sifat-sifat gelombang elektromagnetik? Nah, pertama, untuk sifat-sifat gelombang elektromagnetik itu merupakan perambatan getaran getaran medan listrik dan magnet yang saling tegak lurus, benar kan tadi, terhadap arah rambatannya dan termasuk gelombang transversal. Yang kedua, tidak bermuatan listrik. Jadi tidak bermuatan. Jadi bedain ya antara muatan dan energi. Kalau energi itu, kalau kita misalnya nih nggak makan 3 hari misalnya, meninggal dong? Bukan gitu maksudnya. Jadi kalau misalkan sehari aja nggak makan, pasti kan lemes. Nah, kita nggak tahu itu energi itu kayak gimana bentuknya, tapi kita merasakan bahwa oh kita lemes gitu, artinya kita kekurangan energi. Nah, beda lagi sama muatan. Muatan itu seperti debu. Jadi kayak muatan itu, kalian kan udah belajar kimia ya, pasti tentu kalian belajar kimia. Nah, di kimia itu kan ada atom. Nah, atomnya itu, elektronnya itu, gitu. Bukan satunya elektron apa? Protonnya itu, gitu. Jadi maksudnya tidak bermuatan listrik itu ya elektronnya itu, gitu. Jadi nggak ada elektron di sana, tapi ada energi listriknya. Ada energi listriknya, ada medan listriknya, gitu. Sehingga di sini tidak bermuatan listrik, sehingga tidak dipengaruhi atau dibelokkan oleh medan listrik atau medan magnet, gitu. Selanjutnya yang ketiga, tidak bermassa. Kalau sudah tidak bermuatan, pasti tidak bermassa, gitu. Oke? Tidak bermassa dan tidak dipengaruhi oleh medan gravitasi. Tentu saja kalau yang punya massa, maksudnya info aja buat kalian ya, bahwa segala sesuatu yang bermassa, misalnya nih ada kardus atau ada gunting atau ada remote buku, baju misal. Nah, semuanya itu punya gaya gravitasinya masing-masing dan bisa dipengaruhi oleh medan gravitasi yang lain gitu. Jadi kalau misalnya emang nggak bermassa atau tidak bermassa, pasti dia tidak dipengaruhi oleh medan gravitasi seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat, merambat dalam lintasan garis lurus. Nah, karena tidak dipengaruhi oleh medan listrik atau medan magnet dan juga tidak dipengaruhi oleh medan gravitasi, pasti rambatannya lurus gitu. Kalau misalkan kalau bisa dipantulkan, pasti pantulannya lurus sesuai dengan mediumnya, maksudnya sesuai dengan tempat pantulnya gitu. Dan sesuai juga dengan sudut pantulnya dia gitu. Nah, selanjutnya yang kelima, dapat merambat di ruang hampa. Nah, ini kelebihannya karena kan tidak membutuhkan medium, jadi merambat di ruang hampa. Terus dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Yang ketujuh, kecepatannya di ruang hampa sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, ini kecepatan cahaya. Oke, selanjutnya. Dimengerti kan ya? Maksudnya tadi. Dicatat nggak? Enggak. Oh, enggak. Tapi ngerti nggak? Insya Allah. Insya Allah. Jangan cepet-cepet, Pak. Selanjutnya, kita masuk ke spektrum. Apa itu spektrum? Spektrum itu gini loh. Kayak Indonesia deh. Orang-orang Indonesia. Kan berbagai-bagai ya. Maksudnya suku, agama, dan rasnya macam-macam. Nah, itu mirip kayak spektrum. Jadi macam-macam di gelombang elektromagnetik itu macam-macam. Tapi sebenarnya dia itu tetap sama gelombang elektromagnetik. Jadi sama aja kayak misalkan ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Sumatera, tapi tetap aja mereka orang Indonesia gitu. Jadi spektrum gelombang elektromagnetik itu ya macam-macam. Nanti deh ada UV, ada infrared, ada
cahaya tampak, macam-macam. Tapi dia termasuk ke gelombang elektromagnetik. Nah, perbedaannya di mana sih? Spektrum gelombang elektromagnetik adalah keragaman gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi dan panjang gelombang yang berbeda. Digarisbawahi, frekuensi dan panjang gelombang yang berbeda. Namun, dalam hal ini memiliki kecepatan yang sama, yaitu kecepatan cahaya. Nah, gitu. Selain termasuk gelombang elektromagnetik, semua gelombang elektromagnetik pasti kecepatannya kecepatan cahaya. Nah, ini mungkin tentang diagramnya atau penggambarannya. Untuk yang bisa masuk ke atmosfer itu kayak jenisnya radio gitu, kayak gelombang radio. Yang nggak bisa itu mulai dari mikrogelombang, infrared masih masuk. Nah, ultraviolet, sinar X itu nggak bisa masuk gitu. Kenapa? Nanti kita jelaskan. Oke, kita jelaskan. Kayak gamma, sinar gamma juga nggak bisa masuk. Nah, di sini juga ada frekuensinya, ada frekuensinya dari mulai 10⁴ Hz, 10⁸ Hz, 10⁻12 Hz, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Nah, ini dia. Ini penjelasan dari yang ini, yang tadi, yang ini sebelumnya. Ini penjelasannya. Nah, jenis-jenis dan kegunaan gelombang elektromagnetik. Gitu. Misal, nih, di sini ada sinar gamma. Sinar gamma termasuk gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi antara 10⁻20 Hz sampai 10⁻25 Hz. Nah, kalau misalnya frekuensinya tinggi, berarti Kalau frekuensinya tinggi, berarti panjang gelombangnya rendah. Coba lihat di sini. Ini nih panjang jenis, bisa dihitung nggak ya? Bentar. Nih di sini, kecilan. Gak bisa deh. Ini yang ini nih. Kalau misalnya di sini frekuensinya tinggi, bentar. Frekuensinya tinggi, misal di sini sinar gamma, frekuensinya tinggi, berarti di sini panjang gelombangnya kecil. Nah, yang lain nanti mengikuti ya untuk panjang gelombangnya. Oke, dihapus dulu. Oke, kita lanjut. Nih, sinar gamma. Sinar gamma termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi antara 10⁻20 Hz sampai 10⁻25 Hz. Nah, aplikasi sinar gamma ini dalam bidang kesehatan adalah untuk mengobati pasien yang menderita penyakit kanker atau tumor. Tapi di sini nggak boleh. Sinar gamma itu sebenarnya nggak boleh karena sinar gamma ini dapat menyebabkan kelainan gen, jadi mutasi gen. Jadi mutasi ya jadi bisa jadi kanker juga, balik-balik ke kanker juga. Sebenarnya sinar gamma ini digunakan untuk kemoterapi. Semoga aja benar, kalau misalkan salah tolong dikoreksi ya. Kalau ini jadi kemoterapi sebenarnya. Yang itu menyebabkan sampai kebotakan itu gara-gara emang kemoterapi, bukan karena gara-gara kankernya. Sebenarnya itu gara-gara kemoterapinya itu gitu. Untuk penyakit kanker ini. Nah, yang kedua ada sinar X atau röntgen. Kenapa sih disebut sinar X? Karena pada sejarahnya itu si penemu atau röntgennya ini dia nggak tahu ini sinar apa sih gitu. Ini sinar apa sih? Jadi röntgennya itu menyebutnya sinar X gitu. Termasuk golongan ke elektromagnetik yang mempunyai frekuensi antara 10⁻16 Hz sampai 10⁻20 Hz. Nah, dalam bidang kesehatan biasa digunakan untuk yang kayak patah tulang, kayak scan ronsen gitu. Scan ronsen juga bisa gitu. Nah, lanjut. Nah, sinarnya juga bisa digunakan untuk di bandara.
pada saat pengecekan barang. Nih bisa nih barang-barang. Jadi kalau yang dicek di barangnya itu biasanya pakai sinar X. Nah, selanjutnya ada sinar UV. Sinar UV atau ultraviolet ini termasuk pada gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi antara 10 pangkat 15 Hz sampai 10 pangkat 16 Hz. Aplikasi dari penggunaan sinar UV ini adalah pengecekan uang palsu. Biasanya di bank-bank, di kadang-kadang Alfamart juga ada. Maaf, branding. Maaf. Jadi kayak gitu ada. Nah, sebenarnya sinar UV ini juga nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Jadi kalau misalnya ini bahayanya dari sinar UV itu bahayanya kalau langsung kena kulit kita itu bisa kena kanker kulit. Itu sinar UVC yang bisa kena kanker kulit. Nah, kenapa kita nggak kena kanker kulit? Oh ya, sinar UV ini itu berasal dari matahari. Nah, tapi kenapa kita nggak kena? Karena ada ozon, ada lapisan yang melindungi kita, ada atmosfer. Jadi sinar UV ini itu nggak masuk sampai ke kita. Nah, selanjutnya adalah cahaya tampak. Nah, ini cahaya yang masuk ke bumi. Biasanya membantu kita dalam melihat. Sinar tampak termasuk gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi antara 4,3 kali 10 pangkat 14 Hz sampai 7 kali 10 pangkat 14 Hz. Nah, aplikasi dari penggunaan cahaya yaitu kita bisa melihat indahnya pemandangan. Nah, kan? Jadi kalau misalnya tanpa adanya cahaya, kita nggak bisa ngelihat. Tuh. Jadi sebenarnya aplikasi dalam fisika pun ada di diri kita sebenarnya. Kalau kita ingin mempelajari dan memahami. Gitu. Selanjutnya ada sinar inframerah. Nah, ini juga sebenarnya ada di tubuh kita. Cuman kita kurang tahu aja gitu. Sinar inframerah termasuk gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi di bawah 4,3 kali 10 pangkat 14 Hz sampai sekitar 3 GHz. Aplikasi penggunaan inframerah adalah pesawat udara yang terbang tinggi ataupun satelit-satelit dapat membuat potret-potret permukaan bumi dengan mempergunakan gelombang inframerah. Nah, sebenarnya di diri kita pun juga ada inframerahnya, yaitu badan. Badan kita pun juga mengeluarkan sinar inframerah. Hasil dari metabolisme kita gitu. Supaya badan kita tetap hangat gitu dan tidak dingin. Kalau dingin kan ya banyak yang rusak kalau yang dingin juga. Dari organ-organ tubuh kita. Nah, selanjutnya ada gelombang radar atau mikro. Nah, ini biasanya yang microwave, yang di rumahnya punya microwave, yang bentuknya kotak, yang digunakan untuk pemanas. Nah, ini dia. Pakai gelombang ini supaya panas gitu. Kenapa nggak ada apinya? Kenapa nggak ada tabung gasnya? Kenapa gitu. Nah, ini karena ada gelombang mikronya. Gelombang microwave. Nah, frekuensinya itu sekitar 3 GHz. Nah, gelombang mikro ini dapat digunakan untuk alat komunikasi. Alat komunikasi benar untuk memasak, microwave, atau radar. Radar itu pakai ini gelombang mikro. Oke, lanjut. Kalau untuk info lagi aja ya. Kalau untuk ini bisa sambil dicatat atau dinalar, tapi lebih baik dicatat karena takutnya lupa. Untuk info bahwa kalau misalnya untuk gelombang elektromagnetik yang emang frekuensinya tinggi itu memang merusak tubuh. Tapi kalau untuk yang frekuensinya rendah itu tidak merusak tubuh gitu. Karena kenapa? Karena kalau frekuensinya tinggi itu memiliki panjang gelombangnya yang sangat rapat, jadinya bisa menembus tubuh kita gitu. Pak Langgang, maaf, waktunya 5 menit lagi ya. Wah, 5 menit lagi. Waduh. Ya, siap. Sebentar lagi kok. Nah, selanjutnya ada gelombang televisi. Gelombang televisi ini memiliki frekuensi
300 MHz sampai 3 GHz. Gelombang televisi ini banyak dipakai dalam bidang komunikasi dan siaran. Nah, yang selanjutnya ada gelombang radio. Gelombang radio memiliki frekuensi 0,5 MHz sampai 1 GHz. Gelombang radio sering digunakan untuk komunikasi, yaitu penggunaan pesawat telepon, telepon genggam, handphone, dan sebagainya.